Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi balagha risalah wa adal amanah wa nasal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyina al-karim Muhammad wa ala alihi wa Sallallahu sahbihi alaihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah. Di pagi ini Allah masih memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak, nikmat sehat walafiat, nikmat punya waktu luang untuk hadir dalam majlis ilmu menjadi salah satu buah dari keimanan kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa istiqamahkan kita dalam kebaikan, dan mudah-mudahan Allah juga sampaikan kita ke Ramadan yang tinggal eh, sampai sebulan kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, dan ini di bulan-bulan awal Sya'ban tentu juga banyak yang disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak ibadah-ibadah. Salah satunya ibadah saum yang memang eh, Rasulullah SAW bahkan hampir sebulan penuh ya, eh, seperti yang disaksikan oleh para sahabat, beliau menjalani puasa. Alhamdulillah. Banyak sekali ibadah-ibadah lain yang mudah-mudahan Allah juga istiqamahkan kita untuk hadir, untuk selalu hadir dalam kebaikan-kebaikan. Dan alhamdulillah kebaikan yang alhamdulillah di pagi ini kita sempat hadir adalah kajian ilmu, kajian Quran bersama guru kita Sadadi Al-Jamli Hafizahullah Ta'ala. Dan tentu salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya. Jamaah Allah, alhamdulillah, syukurlah. Mudah-mudahan kita masuk orang yang juga kalau akan mendapatkan syafaat dari beliau dengan keistiqomahan kita hadir dalam majlis ilmu. Sebuah majlis disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan orang yang terus menapaki majlis ilmu untuk senantiasa mendapatkan hidayah ilmu dari para guru kita, tentu dan wasilah guru kita, alhamdulillah kita bersyukur atas semua nikmat ini. Wabil khusus untuk guru kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan keberkahan, kesehatan, dan juga tentu keistiqamahan dalam dakwah. Dan doa jangan lupa untuk kita semua yang hadir maupun yang belum hadir, sama-sama kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan kesehatan, kemudian juga untuk keistiqomahan dalam kebaikan-kebaikan. Dan untuk saudara kita di Sumatera juga kita jangan lupa untuk selalu mendoakan mereka diberi kesabaran dan tentu keteguhan iman ya dalam menghadapi ujian ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera eh, selesaikan beberapa persoalan yang mungkin sekarang masih mengganjal, yang belum tercover semuanya ya. Tapi alhamdulillah dengan kesigapan kita, saudara kita yang juga membantu mereka, dan pemerintah yang sudah juga dari awal membantu membuat penyelesaian atau mitigasi maupun recovery ya. Mudah-mudahan semuanya Allah mudahkan dan menjadi kebaikan untuk kita semua. Dan tentu diingatkan ada upaya kita untuk berbagi juga ya, yang sudah dikoordinasi oleh para pengurus MKI, yang silakan jamaah yang ingin apa berinfak untuk biaya pengiriman ataupun yang ingin mengirim barang-barang di rumahnya yang baru maupun yang masih layak pakai, silakan untuk menghubungi daerah masing-masing. Di Bandung ada Teh Nadia, di Depok ada Abah Husyari ya, di Tangerang ada Mbak Nita gitu ya, Bekasi ada Budian. Insya Allah terus menghubungi Bu Dedarni kalau yang ke daerah-daerah yang jauh bisa dikoordinasikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus jadikan ini momen terbaik kita ya dalam beramal saleh. Alhamdulillah masih lanjut dengan Al-Quran sama guru kita yang kita cintai semuanya, Ustaz Dodi Al-Jambari Habibullah Ta'ala. Masih di surat Al-Baqarah di ayat 28, masih ada lanjut Ustaz? 28. Masih Hari ini 28 ya. kita insya Allah exercise. Rianto. Baik, kita riadoh di pagi ini bersama guru kita dan juga jamaah semuanya yang dimuliakan Allah. Silakan untuk menyiapkan mushafnya di surat Al-Baqarah di ayat 28.
Kita akan sama-sama membacanya dan juga melakukan riyadhah ya. Mudah-mudahan jadi kebiasaan kita ketika membaca Al-Quran juga diiringi dengan terjemahan dan pemahamannya. Alhamdulillah. Saya persilakan kepada guru kita Ustaz Dadi Al-Jabari. Masyaallah. طيب شكرا جزاكم الله خير متعال الله في كل حياتكم يا أستاذي. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Siapa yang banjir di rumahnya? Angkat tangan. Bekasnya gimana Ustaz, aman? Sebagian banjir kayak di tempatnya Ustaz tadi Hidayat itu Alinsan di Villa Jakastia di Pulau Ribung di Galaksi lah rata-rata itu rata-rata sebetis. Kalau di tempat Anda alhamdulillah sih aman karena lumayan tinggi. Tapi menuju ke Ane di Kampung Cerewet itu sudah ada dan mobil udah dinaikin ke jalanan semua. Ya, qadarullah wa masyaallah. Alhamdulillah belum ada korban. Ya, debit airnya memang terus-terusan tinggi kan. Iya, Ustaz. Di mana-mana Rahmatnya. rata hujannya. Iya, nggak tahu di Tangerang begitu juga. Karawaci gimana Bude? Biasanya di Ciledug, kalau di Tangerang itu yang cukup parah. Yang biasanya langganan banjir Ciledug. Tempat Uni Fauzana banjir nggak? Alhamdulillah enggak udah. Alhamdulillah. Tempat Bu Feni? Tempat Bu Nunu? Mbak Novi? Alhamdulillah aman. Nah, Udah. tempatnya Mbak Yuni kemarin lumayan tuh. Tapi udah surut ya kata Mbak Yuni. Iya udah jalanan udah Nggak saya masuk ke rumah ya. belum masuk. Mudah-mudahan aman sampai Aman. Amin. selesai hujannya. Uni? Nanti kok Ya. udah nanti kan hari Ahad tuh kajian udah ya. Iya insya Allah. Nah, nanti saya konfirmasi lagi ya. Siap. Mudah-mudahan udah nggak jangan banjir jalanan. Siap. Insya Allah. Di tempatnya Uni Aisyah? Aman nih. Banjirnya di kali udah. Oh, ya. Ya Di mudah-mudahan. belakang kali kita mah. Nggak tahu di setunya Mbak Lina aman nggak? Alhamdulillah aman udah. Setunya aja banyak airnya. Iya. Baik, mudah-mudahan tempat Mbak Ina, Teh Ina, Kelapa Gading bisa langganan tuh. Aman Ustadz kemarin. Oh, Nggak alhamdulillah. se-ekstrim sebelumnya. Iya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tempat Mbak Sarah, Mbak Dani, Mbak Edian, Bu Nila, Mbak Ahi, tempatnya Uni Ona, aman semua ya. Tempatnya Mbak Bu Dewi, semua deh. Amin. Terima kasih udah. Assalamualaikum Hujan Ude doang sih dan yang banjir semua. deh. Baik. Alhamdulillahilladzi anzalna Qur'ana fi qulubil mu'minin walladzi anzalna Qur'ana fi qulubil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasulah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. هل هذا موجود؟ موجود udah. طيب هذا سورة البقرة آيات 28. Kita hari ini riyadhah ya. Bersyukur kita kepada Allah atas apa yang Allah SWT berikan kepada kita. Meskipun sebagian saudara-saudara kita kena banjir dan sebagian area cinta kasih Sumatera masih belum pulih, masih ditambah dengan curah hujan yang debitnya cukup tinggi. Mudah-mudahan ini jadi cara Allah SWT untuk mengatur
begitu banyak rezeki untuk begitu banyak orang. Salat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang terus Allah SWT sinari dengan cahaya Al-Quran, dihidayahi dengan nurul Quran, dan kita bisa menjaganya sampai kita menjemput husnul khotimah dan kelak dikumpulkan bersama keluarga di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, saya review sedikit apa yang menjadi pelajaran kita di pekan lalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billah. Bagaimana mungkin kamu kufur kepada Allah? Taknya ini anta. Ya, takfurun berarti ini banyak orang. Ya. Mengapa kalian ya kufur kepada Allah? Billah. Wa kuntum, padahal kalian amwata, tadinya dimatikan oleh Allah SWT. Artinya ini belum fase kehidupan. Amwata. Kita sudah jelaskan pekan lalu, ini adalah bagian di mana ketika kita masih ada di alam ruh. Dan kemudian fa'ahyakum, ada penyegeraan, dihidupkan. Kita sudah pelajari bahwa ternyata bukan 40 tambah 40 tambah 40, tetapi 40 hari, arba'ina yauman, wa mithal tarik. Dan dalam pada itu. Artinya, jika kita pahami bahwa ini hanya 40 hari, maka sudah barang tentu menepis tentang kebiasaan orang melakukan tingkepan yang 4 bulan itu. Iya, tingkepan atau apa itu? 4 bulanan. Itu kebudayaan Jawa kalau saya lihat. Siapa di Sunda ada begitu juga nggak? 4 bulan. Ada di Sunda juga ada, Sat. Ada ya? Ada, Dek. Iya, itu akibat apa? Akibat menambahkan 40 tambah 40 tambah 40 menjadi 120. Padahal kalau kita baca lafaz hadisnya itu 40, dan pada masa itu jadi 40 hari itu. Kalau kita rujuk kepada obsgin, kepada obstetrik ginekologi, maka di 40 hari itulah detak jantung janin sudah bisa terdeteksi, baik dengan Doppler, dengan USG, ataupun dengan alat-alat reka yang lain. Nah, artinya kalau kemudian cinta Bu Asih, kalau kita kemudian memahami bahwa apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan itu adalah bagian yang kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan kepada kita dalam kondisi yang luar biasa, maka selanjutnya adalah fa'ahyakum, dihidupkan, ya. Wa kuntum amta wa ahyakum, dimatikan dan kemudian dihidupkan. Nah, dihidupkan ini ada 2 fase, ketika masih janin di dalam perut dan kemudian dilahirkan ke dalam dunia yang kita sudah bahas di pekan lalu. Kemudian diikuti dengan fase yang berikutnya, yumitukum, dan diwafatkan semuanya ke alam barzah. Ya. Setelah ke alam barzah, kemudian summa yuhyikum, ini dibangkitkan di sangkakala yang kedua, dan kemudian mempertanggungjawabkan semuanya. Summa ilaihi, dan kembalinya kepada Allah, turja'un, engkau dikembalikan. Jadi maknanya apa? Jangan pernah mencoba menutup diri dari kebenaran cahaya Allah yang diberikan kepada kita. Padahal seluruh fase kehidupan yang kita lewati, dari mulai mati, hidup, dan kemudian nanti akan dibangkitkan di sangkala yang kedua dan dikembalikan kepada Allah di mahsyar dan seterusnya, itu akan jadi bagian yang memang sudah Allah tentukan. Bagaimana mungkin kita bisa mengingkari itu semua? Seperti itu. Ini adalah ayat yang mengaitkan hal yang sebelumnya
kita sudah pelajari di beberapa pekan sebelumnya, yakni a'udzubillahi minasyaitonir rajim alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusallah wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun, orang-orang yang merugi. Dan bahkan di ayat ini, di ayat 28-nya Allah SWT justru memberikan teguran keras. Wong kamu itu diatur sama Allah kok nggak mau ngikutin Allah, itu gimana caranya gitu kira-kira kalau bahasa kitanya. Tapi kita mulai riadohnya, bersiap-siap Bapak Ibu, kita coba satu persatu untuk melakukan exercise. Siapa yang berkenan mencobanya terlebih dahulu, mangga, silahkan. Boleh, Bude. Mangga teh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Baik. Tarjim. Kaifa takfuruna billah, bagaimana mungkin kamu ingkar kepada Allah. Wa kuntum amwata, padahal kamu mati. Ini fase sebelum kehidupan. Fa ahyaakum, kemudian dihidupkan. Summa yumitukum, kemudian dia mematikan kalian. Summa yuhyikum, lalu menghidupkan kalian. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Iya. Maknanya ini adalah kekuasaan mutlak Allah dalam menghidupkan dan mematikan manusia, sekaligus keheranan terhadap kekufuran manusia. Intinya adalah tentang penolakan atas kekafiran atau kekufuran. Kekufuran adalah sesuatu yang buruk, Allah tidak semisal apapun yang berkaitan dengannya, seperti surat 7 ayat 172, surat 16 ayat 78, dalam At-Thariq 567, dalam hadis Arba'in keempat, dan surat Al-Mu'minun, dan surat yang lain-lainnya. Baik. Keren udah. Baik, syukran barakallahu fiik. Wah. Al-akhar ba'daha? Ya, Yuni udah ya. Bayuni mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Masya Allah, mumtaz. Kaifa, bagaimana, takfurun, kalian ingkar billahi, kepada Allah, wa kuntum, padahal kalian tadinya amwatan, mati, fa ahyaakum, lalu Allah menghidupkan kalian, summa, kemudian yumitukum, dia mematikan kalian, summa yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kembali kalian, summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya kalian dikembalikan. Iya. Bermakna? Ayat ini mengingatkan tentang kekuasaan Allah dalam menciptakan dan menghidupkan, serta mengajak manusia untuk bersyukur dan tetap beriman kepada Allah. Seperti yang dijelaskan dalam hadis Arba'in, hadis Arba'in yang keempat, tentang proses terbentuknya dalam rahim, mulai dari nutfah, alaqah, mudghah, masing-masing dalam 40 hari. Dan ayat-ayat lainnya seperti Al-Ghafir ayat 11 dan cikal bakal kehidupan di surat 7 ayat 172. Ya. Kalau sudah Baik, barakallahu fiik. Jazakallah Al-akhar barakallahu fiik. wakadhalik. Fiik, barakallahu. Al-akhar ba'daha?
Mbak Nunu mau coba? Ya udah. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyitukum tsumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billahi, bagaimana kamu ingkar kepada Allah, wa kuntum amwata, padahal kamu tadinya mati, fahyakum summa ya summa yumitukum, lalu dia menghidupkan kamu, summa yuhyikum, kemudian dia akan mematikan kamu, Iya. summa ilahi turja'un, Yuhyikum itu menghidupkan. Ya, menghidupkan kamu, summa ilahi turja'un, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Iya. Makna dari ayat ini, Allah mengingatkan manusia bahwa mereka tadinya tidak ada, lalu Allah menciptakan dan menghidupkan mereka. Dan Allah akan menghidupkan manusia kembali pada hari kiamat, dan mereka akan dikembalikan kepadanya untuk dihisab. Masya Allah. Barakallah. Ya udah, udah. Barakallah. Syukran udah. Afwan. Al-akhar ba'daha, setelah Bu Nunu, mangga. Ina coba Ustaz. Taina mangga teh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Masya Allah. Ahsanti. Kaifa takfurun billah, artinya bagaimana kalian kafir atau kufur kepada Allah, wa kuntum amwatan, dan kalian semula adalah dalam kondisi mati, dalam alam ruh, wa ahyakum, dan Allah menghidupkan fa'ahyakum, dan Allah menghidupkan kalian kembali dalam fase 40 hari, summa yumitukum, kemudian Allah mematikan kalian kembali, summa yuhyikum, dan Allah menghidupkan kalian kembali, summa ilahi turja'un, dan kepadanya lah kalian dikembalikan. Maknanya bahwa Allah lah yang mengendalikan seluruhnya. Bagaimana manusia itu melalui fase-fase kehidupan, fase alam ruh dalam kondisi mati dan dihidupkan dalam kondisi 40 hari, di mana Allah mengeluarkan dari perut ibumu, kita itu yang tidak tahu apa-apa, diberi pendengaran, diberi penglihatan dan hati nurani, agar kita itu bersyukur pada saat kondisi hidup. Dan kita pula dimatikan pada sangkakala pertama, dan Allah hidupkan kembali kita pada sangkakala kedua, yang akhirnya kita dikembalikan ke mahsyar. Dan dengan semua itu adalah kendali Allah, bagaimana mungkin kita bisa mengingkari? Makanya kita adalah makhluk yang harus selalu bersyukur dan ingat kepada Allah. Demikian Ustaz. Masya Allah. Barakallah. Al-akhar ba'daha. Mbak Ahi mau coba? Mana udah? Mbak Sarah. Mangga. Damang teh? Alhamdulillah udah. Banjirnya? Karawaci? Alhamdulillah banjir di jalan. Taruh lah deh. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum
summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Baik. Kaifa, bagaimana, takfurun, kalian ingkar billahi terhadap Allah, wa kuntum, sedangkan keadaan kalian amwata, dimatikan, fa ahyakum, kemudian dihidupkan, kalian dihidupkan, summa yumitukum, kemudian dimatikan kembali, summa yuhikum, dan dihidupkan kembali, summa, kemudian ilahi turja'un, kalian dikembalikan, kalian dikembalikan. Bermakna ini adalah kekuasaan Allah, tidak kita tidak bisa memungkiri terhadap kekuasaannya Allah terhadap apa penciptaan manusia dari awal, dimatikan, kemudian dihidupkan, dimatikan, dan dihidupkan kembali. Ya. Jazakallah Bude. Wakadhalik. Barakallah. Barakallahu fiik. Baik, barakallah. Al-akhir, ba'daha. Siapa lagi mau coba? Bonila mangga. Banjir nggak, Bunda? Depan rumah jalanan sampai garasi. Oh, iya. Wajar lah ya. Alhamdulillah. Bekasi kan banyak rawa. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Kaifa takfuru, bagaimana kamu ingkar, kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian ingkar kepada Allah, wa kuntum amwatan, padahal dahulunya kalian dimatikan, Ya. wa ahyakum, kemudian dihidupkan oleh Allah, summa yumitukum, kemudian dimatikan lagi, summa yuhyikum, lalu dihidupkan kembali, Ya. summa ilaihi turja'un, kelak kamu akan kembali kepada Allah. Tafsirnya ayat ini mengecam orang kafir, karena ayat ini menjelaskan bukti kekuasaan Allah melalui fase kehidupan dan kematian manusia. Kematian pertama sebelum terwujud, yaitu di alam ruh, dan kehidupan pertama sesudah terwujud di alam rahim, dan Allah tiupkan ruhnya dalam 40 hari. Kemudian kematian kedua setelah melalui kehidupan di dunia, malaikat mencabut ruh sesuai waktu yang ditentukan Allah. Dan kehidupan kedua saat hari berbangkit di akhirat kelak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya. Jazakallah khair. Wakadhalik. Barakallah. Setelah Bunila, silahkan. Ada yang mau coba lagi? Ya. Saya Ude. Monggo, Mbak Ahi. Assalamualaikum Ude. Waalaikumsalam. Kalau di Islamic Village mah aman ya? Aman, alhamdulillah Ude. Alhamdulillah. Mulai ya Ude. Bangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Insyaallah. Mumtaz. Kaifa takfuruna billahi, bagaimana mungkin kalian kufur kepada Allah. Wa kuntum amwatan, sedangkan kalian mati. Fa ahyakum, lalu dia menghidupkan kalian. Summa yumitukum, kemudian mematikan kalian. Summa yuhyikum, kemudian menghidupkan kalian. Summa ilaihi turja'un. Kemudian yumitukum itu mati, mayit. Yang gimana, Dek? Yang terakhir yumitukum itu mati. Oh ya, Yuhyi baru hidup.
summa Ya. yumitukum, kemudian mematikan kalian, Oke. summa yuhyikum, kemudian menghidupkan kalian, summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya kalian dikembalikan. Ya. Ayat ini menceritakan tentang bagaimana kekuasaan Allah dalam menciptakan manusia dari intinya ya Ude, dari Ya. ada menjadi dari tidak ada menjadi ada. Ya. Dari prosesnya dari mulai sperma bertemu sel telur, kemudian ditiupkan ruh hingga lahir, kemudian mati dan dihidupkan lagi. Gitu ya Ude ya? Ya, betul. Tapi banyak seperti yang tertulis dalam hadis Arba'in keempat, yaitu tentang proses penciptaan manusia. Dan juga di surat 7 ayat 172 dan surat 16 ayat 78. Tapi masih banyak manusia yang kufur atau mendenial gitu tentang kuasa Allah itu. Insyaallah. Begitu, Baik. Dek. Baik. Syukron, Dek. Afwan. Ayo, siapa lagi? Habis Mbak Ahi. Mas Aji mau coba? Yang lain, silakan. Mbak Daning, monggo Mbak Daning. Daning coba udah nggih. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan wa fa'ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Baik. Tarjim. Kaifa takfuruna billahi, bagaimana kalian ingkar kepada Allah, wa kuntum amwatang, dan kalian sebenarnya orang-orang mati. Fa'ahyakum, maka Allah menghidupkan kalian. Summa yumitukum, kemudian Allah mematikan kalian. Summa yuhyikum, dan kemudian Allah menghidupkan kalian kembali. Summa ilahi turja'un, kemudian kepadanya lah kalian dikembalikan. Iya. Maksudnya di sini, ayat di sini adalah bagaimana kamu masih ingkar kepada Allah. Padahal kamu itu tadinya mati, jadi sebelumnya tidak ada, dan kemudian Allah menghidupkan kembali kamu dan mematikan lagi, kemudian menghidupkannya lagi, sampai kemudian kamu dikembalikan lagi kepada Allah. Oke. Masya Allah. Itu Ustaz. Barakallah. Baik, barakallah. Ya, setelah Mbak Daning, monggo, siapa lagi? Yuprin coba Ude. Oke, Mbak Yuprin mangkap. Tempat Mbak Yuprin banjir nggak? Enggak kan? Nyaris. Moga-moga hari ini terang Ude. Amin. Semua para cemas nih. Iya, hari cemas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum. Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Masya Allah, mumtaz. Bagaimana kalian kufur atau ingkar kepada Allah, wa kuntum amwatan fa'ahyakum. Padahal kalian tadinya mati,
lalu Allah menghidupkan kalian. Tsumma yumitukum. Kemudian Allah mematikan kalian. Tsumma yuhyikum. Kemudian Allah menghidupkan kalian. Tsumma ilaihi turja'un. Kemudian kepadanya lah kalian dikembalikan. Ayat ini mengecam orang-orang kafir, mencela mereka yang kufur, yang ingkar atas kekuasaan rububiyah Allah. Ya. Alas udah. Barakallahu fiik. Siapa lagi habis Mbak Yuprin? Al-akhir, Mbak Daha. Ya udah. Mangga Uni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah, bagaimana kamu mengingkari kepada Allah, wa kuntum amwata, padahal tadinya kamu mati. Fa ahyakum, maka Allah menghidupkan. Tsumma yumitukum, kemudian Allah mematikan. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah Tsumma yumitukum, kemudian Allah mematikan. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan. Tsumma ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya lah tempat kamu kembali. Baik. Ayat ini menjelaskan tentang bukti kekuasaan Allah kepada orang kafir dan munafik, bahwa Allah lah yang telah menghidupkan dia dan mematikan dia, dan hanya kepada Allah lah tempat dia kembali. Ya. Barakallahu. Karena gak udah. Ya, benar. Ayah. Yang kalau memang Uni pahami seperti itu ya udah benar. Gitu. Ya. Ada sana ada kane galado enggak? Kenapa udah? Di kampung ada kane galodo enggak? Alhamdulillah enggak udah. Alhamdulillah. Di mau nih? Di Pakasenayan udah. Oh, aman tuh. Padang Panjang tuh kan sebenarnya. Iya udah. Iya, jazakallah khairan. Setelah Uni Fauzana, mangga silakan. Ya, dari Bandung siapa lagi? Mas Aji, Budia, Mbak Ati. Kalau udah ada bangunin ya. Saya udah Reni. Oke, silakan Mbak Reni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yumitukum thumma ilaihi turja'un. Masya Allah. Kaifa, bagaimana, takfurun, kalian kufur, kalian ingkar billahi kepada Allah. Wa kuntum, padahal kalian amwatan, mati. Tadinya mati. Wa ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kalian. Summa, kemudian yumitukum, kalian Allah matikan. Summa yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kalian kembali. Summa, kemudian ilaihi, kepadanya lah, kepada Allah lah, turja'un, kamu dikembalikan. Iya. Maksud ayat di sini kan sebelumnya tuh di ayat sebelum-sebelumnya Allah sudah mengatakan bahwa ada orang yang kafir, yang kufur dan ingkar. Nah, di sini Allah di ayat ini menunjukkan kekuasaannya.
bahwa kalian tuh tadinya tuh mati, terus hidup, mati, dihidupin lagi. Jadi Allah tuh kuasa atas Ya, diri kalian gitu, dan pasti kembali kepada Allah. ya, Jadi nggak usah kufur deh gitu. iya, insya Allah. Barakallah. Yang lain setelah Mbak Reni, monggo. Afwan. Mati udah. Oke. Apa menu pagi ini, Mbak Ati? Chicken wing udah. Masya Allah. Tepung Agak atau enggak? agak kerengan dikit. Enggak udah. Tepung enggak? Enggak. Masya Allah. Enggak, udah. Ayam kampung atau ayam Nah, itulah negeri? dia udah. Kalau catering tuh kayaknya saya belum bisa ayam kampung udah. Itu ya. Kalau apalagi kalau chicken wing ya udah. Nanti Oh. ayamnya puyus. Nanti kena tulangnya doang udah. Kalau chicken wing. Masya Allah. Monggo. Itu sih deh. Siap. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa ta'furuna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Baik, entas. Kaifa, bagaimana, takfurun, kamu ingkar, billahi kepada Allah, wa kuntum, padahal kamu tadinya amwata, mati. Ya. Wa ahyakum, lalu Allah menghidupkan kamu. Summa yumitukum, kemudian Allah mematikan kamu lagi. Ya. Summa yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kamu lagi. Summa ilaihi turja'un, kemudian hanya kepada Allah lah kamu dikembalikan. Jadi bagaimana kita bisa ingkar kepada Allah, padahal tadinya kita semua mati, lalu Allah menghidupkan kembali, kemudian Allah mematikan lagi, kemudian menghidupkan kembali. Dan kemudian kepada Allah lah kita semua dikembalikan. Masya Allah. Itu udah. Masya Allah. Syukran udah. Afwan. Ayo, siapa lagi? Habis Mbak Ati. Assalamualaikum, Bude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Dipanggil-panggil terus dari Bude, saya baru selesai kajian suruk. Allahu Akbar. Coba ya, Bude. Allah ya hayyak. Tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Ahsantum. Masya Allah. Tarjem? Kuasa Allah menghidupkan dan mematikan makhluknya. Karena bagaimanapun kita akan kembali kepadanya. Ya. Bukti kuasa sehingga kita tidak diberikan kesempatan untuk ingkar kepadanya, karena hanya dialah yang bisa mematikan dan menghidupkan kita. Masya Allah. Itu ya, Yudi. Baik. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya hayyik. Habis Mas Aji dari Bandung. Enggak, siapa lagi? Izin baca udah. Bayani, monggo Bayani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa
yuhyikum summa ilaihi turja'un. Baik, ahsanti. Sadaqallahul azim. Artinya kaifa bagaimana takfuruna kamu ingkar billahi kepada Allah wa kuntum padahal kamu tadinya amwatang mati Ya. fa'ahyakum lalu dia menghidupkan kamu summa yumitukum kemudian dia mematikan kamu summa yuhyikum lalu dia menghidupkan kamu kembali summa ilaihi kemudian kepadanya lah turja'un kamu dikembalikan. Maksud dari ayat 28 ini menjelaskan bahwa keheranan Allah terhadap kekafiran manusia, padahal Allah menunjukkan kekuasaannya melalui siklus hidup mati. Manusia tadinya tidak ada atau mati, kemudian dihidupkan, kemudian dimatikan, lalu dihidupkan lagi untuk pertanggungjawaban. Dengan hanya kepadanya mereka kembali menunjukkan bahwa dia adalah pencipta dan pengatur kehidupan yang tak tertandingi. Sehingga mengingkari Allah adalah hal yang mustahil dan menunjukkan kelemahan logika. Ya, Masya Allah. Itu deh. Baik. Itu keren udah. Afan, barakallah fiik. Ayo, siapa lagi? Bu Nini, Mbak Endang, Abah Husairi, Mbak Feni, Mbak Elvina, Mbak Dian Bekasi, Mbak Lina, siapa lagi? Baik, kalau nggak ada yang mau coba, beres-beres. Oh siap. Taib, kalau nggak ada yang mau exercise lagi, ada yang mau ditanyakan mungkin atau ada yang mau dibahas, monggo silakan. Ana udah. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, ini mengenai ayat ini satu penegasan bahwa apakah ini ya itu tadi udah bahwa ya tidak ada alasan kita untuk mengingkari atas semua kehendaknya Allah gitu. Iya. Tapi bukan tapi sih. Ini terjadi udah gitu, terjadi ana lah udah. Tahu gitu ini tuh tidak bisa kita mengingkari, tapi satu momen ada kita itu melakukan apa ya, bukan ya urusan dunia lah udah kembali lagi balik lagi itu urusan dunia masih apa ya ada apa ya ya itulah udah masih arahnya masih ke sana gitu, lupa dengan masalah akhirat. Nah, begitu juga dengan anak-anak. Udah kita didik, kita latih, bukan kita ya kita didik gitu mereka itu. Kita memberikan pemahaman bahwa ya tidak ada alasan kamu untuk mengingkari, tapi ya tetap aja lalai gitu deh. Ini udah masalahnya ini udah. Ini gimana udah? Jazakallah khair udah barakallahu fiik. Tayyib, fiik barakallah. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditanya juga sama sahabat, "Ya Rasulullah, kalau kami ngobrol sama engkau, surga itu depan mata. Tapi kalau kami berpisah dari engkau kembali ke rumah kami, neraka itu depan mata kami." Maka Rasulullah SAW katakan, al-iman yazid wa yankus. Yazidul iman bitta'ah wa yankusul iman bil maksiyah. Maka cara paling sederhana untuk kita bisa menjaga keistiqomahan itu ya mau nggak mau saling mengingatkan bahwa kemudian ciri orang takwa kan saya sudah jelaskan bahwa orang takwa itu bukan yang nggak punya salah. Kita buka surat yang ketiga, ayat yang ke-135. Sebetulnya bisa dibaca dari 133-nya. Berkenan, Teh Sarah? Bentar udah. Enggak. Tiga ayat berapa tadi udah? 133 sampai 135.
Bismillahirrahmanirrahim, Dek. Ya. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang Yang bertakwa. disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa yang kayak apa? Terusin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Satu. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan Dua. memaafkan kesalahan orang lain. Tiga. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. 4. Satu lagi, 135. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mendolimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Nah, jadi orang yang bertakwa itu biasa bikin salah juga, tapi dia cepat ingat Allah, istighfar langsung. Jadi bukan yang suci dari dosa, nggak pernah bikin salah, bukan. Jadi orang yang bertakwa itu ketika dia menyadari dia melakukan kesalahan, dia melakukan kedzaliman terhadap dirinya sendiri, dia langsung ingat Allah, langsung cepat-cepat istighfar. Jadi wajar yang begitu itu. Cuma ya kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu pasti bersalah. Wa khairu khata'un at-tawwabun. Dan yang sebaik-baik dari orang yang bersalah itu, yang paling baik adalah yang bertobat. Maka pertobatan itu kalau kemudian ada yang nanya, oh, udah tobat balik lagi, udah tobat balik lagi, udah tobat balik lagi, itu tobat Ustaz. Betul, tobat. Setidaknya kalau dalam bahasa motivasi itu selama kita masih berdiri tegak setelah jatuhnya kita, selama kita masih ingat Allah dan mohon ampun kepada Allah, maka selama itu pula kita bertakwa. Gitu teh. Jadi jangan mempersulit diri terus menghabisi seluruh kemungkinan perbaikan di diri kita. Bisa dipahami teh? Bisa. Udah, Baik. Ana notice Ya. di ayat di atas gitu. Ana lupa. Annahul haq mir rabbihim. Ya. Bagi orang yang, nah ini kan ke bawahnya itu ya kafir, selalu mengingkari gitu. Nah ini udah berkaitannya dengan annahul haq mir rabbihim ini udah gitu. Apakah ini ya satu identitas bahwa ya ini gini, jangan sampai lepas identitas kita sebagai muslim atau bagaimana udah annahul haq mir rabbihim ini gitu udah. Bahwa sesungguhnya kebenaran itu selalu datang dari Rabb, selalu datang dari Allah. Jadi bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Selama kita terus menetapi kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, ini levelnya para wali ya. Jadi ada hal-hal yang mubah dikerjakan seperti ngobrol, ngopi. Ngobrol-ngopi itu maksiat bukan? Bukan. Tapi setidaknya dia habiskan waktu untuk sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang maksiat. Maka dia sebetulnya sedang menyelamatkan dirinya, menghabiskan waktunya untuk sesuatu yang setidaknya tidak maksiat. Bisa dipahami ya? Gimana udah waktu tidak sia-sia? Iya, dia tidak sia-siakan waktunya untuk sesuatu yang maksiat. Maka dia melakukan sesuatu yang sifatnya mubah. Makan, ngopi, ayo kita makan yuk, makan. Ya udah sibuk makan aja. Yang penting nggak maksiat. Gitu. Makanya kalau kita lihat ada ulama-ulama yang badannya gede-gede gitu, oh makan, ya mending begitu daripada dia badannya bagus, kurus tapi nyela orang. Gitu. Dia badannya dijaga tapi mulutnya ember. Gitu. Jadi kadang-kadang menghabiskan waktu untuk sesuatu yang mubah untuk menghindari kemaksiatan itu levelnya waliullah sudah. Setidaknya dia menghabiskan waktu bukan untuk mungkin nggak ngaji banget dia kemana-mana bawa Quran nggak seperti itu. Ya dia ngurus keluarganya juga, ngajak keluarganya makan di luar juga, nggak bawa anak-anak rekreasi juga gitu. Biasa gitu. Tapi mending begitu daripada dibawa maksiat. Jadi
ada bagian yang kadang-kadang kita nggak bisa lihat, loh katanya orang alim kok makannya banyak banget, ya daripada dia maksiat gitu. Jadi caranya dia menghabiskan waktu daripada maksiat, mendingan melakukan sesuatu yang sifatnya mubah. Makan itu boleh kan, ngobrol sambil ngopi gitu boleh kan. Jadi dihabiskan waktunya itu sesuatu yang mubah supaya terhindar dari maksiat. Begitu, wallahu a'lam. Baik, barakallah. Mbak Anita mau coba baca? Oh iya, tapi boleh baca dulu ya Ustadz. Tadi mau Boleh. tanya juga. Oh boleh. Mau tanya dulu, mau baca dulu? Tanya dulu ya Ustadz ya. Silakan. Terkait dengan ini, pertanyaan barusan Teteh. Apakah ada sesuatu yang sia-sia yang kita kerjakan, Ude? Maksudnya kita datang ke taklim gitu ya, suka datang ke taklim, tapi dia bilang kok masih belum sesuai misalnya. Ada yang ya pakai ini misalnya, ya pakai jilbab tapi masih begini. Ya suka datang ke taklim tapi masih begitu. Adakah itu sesuatu dianggapnya sia-sia lah gitu? Ada orang berkata gitu. Nah, itu menurut Ustaz gimana ya? Baik. Bismillah. Assalamualaikum ala Rasulillah. Kesolehan Rasulullah SAW itu ada nggak orang yang bisa niru plek-ketiplek? Nggak ada. Nggak ada. Mungkin dia duduk berilmunya dia ambil. Tapi mungkin bajunya masih belum pakai kaos kaki. Mungkin makan minum masih pakai tangan kiri. Setidaknya dia taklim. Gitu. Jadi ambil positifnya. Karena begini, kalau mau ngambil taruh orang di standar yang paling tinggi, susah. Nggak semua orang bisa. Makanya kalau Mbak Dita perhatiin nggak? Saya kadang-kadang ketemu sama jamaah yang bacaannya nggak bagus-bagus banget. Makhrijul hurufnya nggak pas-pas banget. Saya maafkan. Nggak saya cecer gitu. Kurang ainnya kurang tajam, nggak mau. Yang pentingnya dia baca, dia paham isinya, dia ngerti maksudnya, udah. Itu jauh lebih baik ketimbang dia ngebenerin muncat-muncat apa, tapi nggak bener pemahamannya. Gitu. Jadi biasakan kita taghaful kepada orang. Oh dia mungkin baru sampai situ pemahaman, udah biarin. Yang penting dia ngaji. Gitu. Saya sering ketemu sama jamaah-jamaah yang kemudian masih belum pakai kaos kaki, masih pakai celana panjang gitu ya, masih dandan menor gitu dan seterusnya. Ya buat saya tahapan-tahapan setiap orang, saya juga sendiri dulu begitu kok waktu ngawalin, karena mungkin saya berangkatnya ngaca sama diri sendiri gitu ya. Saya baru belajar itu ya terseok-seok juga gitu. Tapi ya saya hargai proses orang belajar supaya saya bisa berikan taghaful juga kepada orang. Ya dia mampunya sampai situ, ya udah biarin sampai situ dulu aja. Gitu. So kalau masih udah Ustaz ya, isinya kan kita masih proses ya, namanya iya. Kalau di taklim istilahnya malaikat mendoakan kita. Benar. Memang Bahwa kan masih punya salah biasa itu. betul ya, nggak apa-apa ya Ustadz ya. Soalnya dibilang ya sia-sia dong udah datang ngaji. Enggak ada yang sia-sia. Kadang kepikiran juga kok enggak ada yang sia-sia. Enggak ada yang sia-sia. Yang kata Ustadz semuanya memang nggak ada yang semua daripada maksiat, lebih baik duduk di taklim ya Ustadz. Iya. Benar-benarnya. Iya. Kita biasakan memberikan uzur kepada saudara-saudara kita. Gitu. Wah, kalau mau nyari sempurna, ya jangan di sini, musabaqah tilawatul Quran. Bukan di sini tempatnya. Iya. Gitu. Kalau di sini ya kita sama-sama baca, sama-sama ngerti maksudnya apa, memanainya seperti apa. Dan tiap orang nggak ada yang sama. Tadi saya dari awal kita mulai baca sampai akhir itu dengan pemahaman yang dia pahami, yang penting nggak meleset, nggak keliru, oke, nggak masalah. Gitu. Baik Ustaz. Baik. Baca, silakan. Sudah menyenangkan Ustadz ini karena ada orang tapi apa iya ya sia-sia gitu. Padahal kan kalau saya suka bilang itu wuf geruduk anjing menggonggong kafilah berlalu.
Ustaz ya. Mangga, Syukran mangga. Ustaz. Afwan, silakan. Ya Ustaz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Masya Allah, mumtaz. Artinya kaifa bagaimana, takfuruna kalian ingkar billahi kepada Allah, wa kuntum padahal kalian amwatan tadinya mati, fa ahyakum lalu Allah menghidupkan kalian kembali. Summa yumitukum kemudian Allah mematikan kalian kembali ya. Lalu summa yuhikum kemudian dia menghidupkan kalian, kemudian summa ilaihi turja'un, kemudian hanya kepada Allah dikembalikan. Ini intinya kita harus sadar ya Ustadz ya, kalau kita juga tidur juga sama aja kayak mati. Kalau hidup lagi alhamdulillah, kalau misalnya enggak berarti kan dari tidur kita langsung Bisa. mati ya istilahnya ya. Jadi ini kita bersyukur bahwa Allah mengingatkan bahwa kita akan dimatikan, akan dihidupkan kembali. Akan ada hari berbangkit ya nanti di akhir. Ya, moga-moga ini menjadi pembelajaran. Begitu. Baik, barakallah. Barak. Baik, barakallah. Teh Nina mau coba sebagai penutup? Lampung. Bismillah saya coba ya Ustaz. Mangga teh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Insyaallah. Kaifa bagaimana takfuruna engkau semua berpaling atau kafir billahi kepada Allah dari Allah wa kuntum dan engkau sekalian amwata dulunya mati fa ahyakum kemudian Allah menghidupkan engkau sekalian summa kemudian yumitukum dia mematikan engkau sekalian summa kemudian yuhyikum dia menghidupkan engkau sekalian summa kemudian ilaihi kepadanya turja'un engkau sekalian dikembalikan. Bagaimana mungkin hatimu berpaling dari Allah padahal dulu engkau hanyalah sunyi yang tak bernama. Lalu dia meniupkan hidup ke dalam ragamu. Bagaimana mungkin engkau lupa, padahal dari ketiadaan dia mengangkatmu menjadi manusia, memberimu nafas, rasa, dan harapan. Kelak dia akan memanggilmu kembali dalam senyapnya mati. Bukan untuk melenyapkanmu, melainkan untuk membangkitkanmu dalam cahaya keadilannya. Dan pada akhirnya, setiap langkahmu akan pulang, setiap kisahmu akan kembali, setiap amalmu akan ditimbang di atas mizannya. Ayat ini bukan sekedar pertanyaan atau pernyataan, melainkan teguran lembut sekaligus keras pada nurani kita. Ia mengajak kita untuk berhenti sejenak dari kesombongan dunia lalu bertanya dengan jujur. Kita kan dulunya tidak bernyawa, tidak bernama, tidak dikenal. Hanya setetes air yang tidak berharga. Namun kemudian Allah mengangkat kita menjadi manusia yang berpikir, yang merasa, yang mencinta, yang punya mimpi. Kekufuran sering lahir bukan karena kurang bukti, tapi karena kita lupa asal-usul.
Dari tiada menjadi ada, kita tidak menciptakan diri kita sendiri. Kita tidak memilih lahir kapan dan dari siapa. Semua adalah karunia. Maka hidup bukan hak milik mutlak kita, tetapi hidup adalah amanah. Merasa dunia menjadi tujuan akhir juga adalah salah. Mati juga bukan akhir, tetapi gerbang menuju alam akhirat. Mati ini membuat kita harusnya bukan sesuatu yang menakutkan. Semua akan diperhitungkan dengan adil. Jadi tidak ada air mata yang sia-sia, tidak ada kezaliman yang akan lolos, tidak ada kebaikan yang hilang begitu saja. Begitu Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jadi kalau bahasa Al-Quran yang sastranya luar biasa, diterjemahkan dengan pola sastra yang kayak barusan kita dengar, Insya Allah indah. Tapi saya kembalikan lagi ke Ustaz Khalis. Tafadhol Mas Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Kita banyak mendapat inspirasi pagi ini ya, dengan diingatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam ayat ini tentang dari tiada menjadi ada tadi ya, yang disebut oleh Bu Nina. Dari tiada menjadi ada, dan Allah menghidupkan kita, kemudian mematikan dan kembali akan hidup. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah hidupkan dalam keadaan penuh keberkahan ya, keadaan keselamatan, dan Allah bangkitkan dengan keadaan yang insya Allah selamat semuanya, dan kita bisa mampu melewati sirat ya, jalan yang memang betapa dahsyatnya ya, betapa mengerikannya ketika kita melewati sebab itu. Dan menurut Allah Subhanahu Wa Taala dengan juga syafaat dari Nabi kita baginda Rasulullah, kita Allah selamatkan dan kemudian bisa menikmati surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik, jamaah yang Allah, alhamdulillah kita sudah menuntaskan satu pemahaman dari surat Al-Baqarah di ayat 28 ya. Mudah-mudahan ini jadi sebuah amal jariah untuk kita, sebenarnya juga untuk Ustaz Dodi Al-Jambari yang sudah menemani kita selama sejam lebih ya. Dan mari sama-sama kita sebarkan kajian ini kepada saudara kita, tetangga kita, kerabat kita. Mudah-mudahan juga jadi amal jariah, jadi amal yang lewat wasilah kita, maka sesungguhnya amal itu pun akan menjadi amal untuk kita semuanya. Oh iya Ustaz, Afwan, kita masih butuh untuk MKI Kuat Cinta Sumatera, masih butuh donasi ongkir Ustaz. Siap. Jadi ada kebutuhan, kalau di kemarin itu pakai kargo kita sekitar 200.000 itu per 10 kilo. Jadi Bapak Ibu semua mohon berkenan menyisihkan sedikit saja. Satu orang 50.000 aja, wah udah ketutup banget itu. Dan di grup sudah ada share juga ya Teh Nadia ya. Kita akan sama-sama bertahun gitu ya. Karena alhamdulillah kita sudah mengumpulkan para jilbab-jilbab kita, gamis-gamis kita yang mungkin di rumah tidak dipakai gitu ya. Bahkan banyak juga yang masih baru. Mari kita sama-sama sampaikan tanda cinta kita kepada saudara kita di Sumatera sana, menjadi bagian yang mudah-mudahan pengikat hati kita, karena semua muslim memang di bagian yang tidak pernah terpisahkan. Dan tadi ada kebutuhan ongkir ya, ini kita ketika kita sama-sama bertahun, insya Allah akan mudah ditangani semuanya ya. Dan kita tunggu sampai akhir bulan ini saja, atau sampai kita akhir bulan ini, sambil mungkin juga ada yang ingin menambahkan kirimannya sudah ada koordinatornya di daerah masing-masing, silakan untuk menghubungi. Mungkin nanti akan dikirim dari daerah masing-masing biar langsung aja ya, lebih lebih praktis kalau menurut saya. Nanti kita akan diarahkan juga oleh Bude Darmi, Kadip Sosial kita, untuk bagaimana teknis selanjutnya ya, nanti akan di-share di grup MKI. Mudah-mudahan ini jadi amal kebaikan kita, amal yang Allah tunjukkan cinta kita kepada sesama menjadi nanti akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik, kita tutup dari Majlis Quran Indonesia, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita live from Mekah ini. Masya Allah. Ya, Mas Admin.
live from Mekah ini, insyaallah. Insyaallah. Barakallah fiik. Alhamdulillah. Sampai ketemu lagi ya. Barakallah fiik. Insyaallah kita ketemu lagi bersama guru kita Ustaz Adel Jambari. Masih ada kajian insya Allah di malam hari dan juga pagi hari ya. Kita terus mengikuti kajian dari MKI dan ini amal-amal yang Masya Allah ketika istiqomah Allah akan meridhai kita semua. Kita tutup tadi dengan doa kepada sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا